Dedikasi yang membahagiakan orang lain adalah kemuliaan hidup yang paling harum dan indah. Ketika seseorang rela melayani dan memberkahi sesama dengan spirit kasih sayang, di sanalah martabat hidup luhur bersinar cemerlang. Semangat seperti ini sesungguhnya tidak jauh dari kehidupan kita. Fenomena ini ada dalam kehidupan sehari-hari, dalam relasi dengan sesama, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Misalnya, kasih sayang murni dari ayah bunda. Sepanjang hidup, orang tua mempersembahkan tenaga, waktu, dan seluruh hidupnya untuk putra-putrinya. Mulai dari masa kandungan, persalinan, menyusui, dan seterusnya, setulus hati mengasuh, mendidik, mendampingi, memberikan yang terbaik tanpa pamrih. Setiap hari, ayah bunda mengobarkan lilin kehidupan sendiri untuk menerangi keluarga. Antusias bekerja, tahan letih lelah, bersusah payah, menerobos kesulitan agar Ananda tidak kekurangan makan dan minum, tidak kepanasan dan kedinginan, agar dapat hidup lebih layak dan lebih baik daripada kehidupan mereka sendiri. Ayah bunda boleh tidak pandai mengutarakan kalimat indah tentang cinta kasih. Namun pengharapan tulus dari jiwa mereka tidak berhenti keindahannya. Semoga anak-anak memperoleh kehidupan yang bergembira, memiliki esok hari yang lebih indah. Setiap kali mengenang perjuangan dan jerih payah ayah bunda, air mata kerap mengalir tanpa dapat ditahan. Pada masa kecil, kami tinggal di sebuah desa kecil bernama Zanghua. Beberapa generasi keluarga kami hidup sebagai petani. Namun pada masa itu usaha ayah tidak membuahkan hasil, sehingga kehidupan keluarga berada dalam kondisi yang sangat sulit. Akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk pindah dan menetap di Taipei. Pada awal kepindahan, kondisi ekonomi kami sangat sulit. Kami bertiga tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Mulai dari pagi, ayah bunda sudah bekerja sebagai buruh kasar. Setiap hari ayah mendorong gerobak 2 roda yang berisi barang bekas dan beratnya sekitar 500 kiloan. Bunda bantu mendorong dari belakang. Baik di musim dingin yang menusuk tulang ataupun di musim panas yang sangat terik menyengat kulit, mereka tetap bekerja dengan antusias demi memperoleh penghasilan untuk membesarkan saya. Awalnya ayah berangkat ke Taipei duluan untuk mencari nafkah. Beberapa waktu kemudian bunda dan saya baru menyusul. Naik kereta api kelas ekonomi dari Zanghua ke Taipei membutuhkan waktu 7 hingga 8 jam. Di tengah perjalanan, saya merasa lapar dan meminta untuk dibelikan makanan. Namun bunda hanya terdiam. Saat itu saya baru berumur 8 atau 9 tahunan, belum memahami keadaan sebenarnya. Di kemudian hari baru menyadari bahwa saat itu bunda tidak memiliki uang, jadi tidak mungkin membelikan makanan. Setiap kali terkenang peristiwa ini, terasa sedih dalam hati. Ayah bunda adalah orang desa yang jujur polos, namun rajin serta pekerja keras. Karena karakter inilah sempat mendapat bantuan dari seseorang yang berhati mulia. Dia memberitahukan bahwa ada sebidang tanah yang ingin dijualkan kepada kami, bisa dijadikan kebun untuk bercocok tanam, jauh lebih baik daripada menjadi buruh kasar. Akhirnya ayah bunda pun menjual rumah dan tanah yang berada di desa, agar dapat membeli lahan untuk berkebun. Terkenang kehidupan masa itu, ayah bunda mendirikan sebuah rumah sederhana di samping kebun. Dindingnya terbuat dari bata, sedangkan atapnya dari bambu. Setiap kali ada badai angin, timbul kekhawatiran bahwa atap rumahnya akan terangkat dan terbang di bawah angin. Demi kehidupan, demi membesarkan dan menyekolahkan saya, ayah bunda membanting tulang, antusias bekerja. Pagi-pagi sudah berangkat kerja, baru kembali ketika hari telah malam. Saat masih duduk di bangku SD, ayah sibuk mengurus kebun, sementara bunda menjajakan sayur di pasar. Saya pun belajar mandiri, menanak nasi dan memasak sendiri dengan tungku kayu arang. Usai semuanya siap, saya menanti ayah dan bunda pulang untuk makan bersama. Kehidupan susah seperti ini kami lewati hampir 20 tahun. Suatu hari pemerintah Taipei membangun jalan raya melintasi kebun kami. Harga tanah pun melonjak. Bekerja sama dengan pihak pengembang properti, berdirilah gedung bertingkat dan ekonomi keluarga kami pun mulai membaik. Sekian tahun kemudian, ayahanda tutup usia. Begitulah seorang ayah bunda sepanjang hidup selalu berjuang untuk anak-anaknya, mengabdikan hidupnya, mencintai, melindungi,
dan membahagiakan anak-anaknya. Dapat dikatakan seumur hidup ayah bunda merupakan rangkaian susah payah. Setiap kali terkenang perjuangan mereka, hati sedih menitikan air mata. Dalam kehidupan bermasyarakat, tak sedikit insan yang mendedikasikan dirinya untuk sesama, baik sebagai karyawan, petani, buruh, pedagang, prajurit, pegawai, guru, dokter, maupun profesi lainnya. Menyalakan lilin hidup sendiri untuk menerangi kehidupan banyak orang. Sebuah pengabdian, hidup yang bermanfaat, memancarkan cahaya cemerlang untuk menerangi dunia. Kehidupan umat manusia dapat berkesinambungan sampai saat ini karena ada semangat dedikasi dan jiwa mulia seperti ini. Salam hidup cemerlang.